Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan dari materi analisis dari Batako. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Nizar Wisron dengan NIM F401122198. Selanjutnya Sadam Puhan Duantara dan selanjutnya yaitu Vincent Novaldo Palanden. Oke, Yang pertama kita akan membahas definition. Nah, apa sih batako itu? Batako adalah sebuah komponen penting dalam konstruksi bangunan yang digunakan untuk membentuk dinding atau struktur bangunan. Ruang lingkup yang digunakan pada analisis daur hidup ini mulai dari proses pembuatan bahan baku batako hingga batako siap digunakan. Tujuan. Nah, jadi tujuan analisis daur hidup yang kami buat untuk mengevaluasi siklus hidup dari Batako yang mencakup analisis inventory dari sisi kebutuhan bahan baku, energi dalam produksi, analisis pencemaran lingkungan, perairan, udara, dan kebisingan, dan analisis biayanya. Inventory analysis di sini dari satu Batako akan akan terbuat dari energi yang dikeluarkan jika manusia mengeluarkan 786,85 kilokalori. Nah, pemilihan material bangunan yang ramah lingkungan dibutuhkan nih. Jadi aspek lingkungan harus dilihat juga. Dari proses clean, em, 1,4% gas rumah kaca dihasilkan dari pembuatan batako. Lanjut ke mesin yang berenergi listrik 540 gram CO2 per setiap kilowatt per hour-nya akan menghasilkan akan dihasilkan dari pembuatan batako. Selanjutnya mesin bertenaga uap membuat 940 gram CO2 setiap kilowatt per jamnya. Nah, ini ada dampak emisi gas buang. Tentu saja Batako akan menghasilkan em, gas-gas rumah kaca jika terbuat dari mesin-mesin yang tersedia. Nah, yang pertama ada karbon dioksida atau CO2 yang akan berdampak kepada pencemaran udara, penyakit menular, dan perubahan iklim. Yang kedua ada metana yang berdampak terhadap pemanasan global dan pencemaran udara. Selanjutnya ada nitrooksida yang berpotensi mengakibatkan penyakit pernafasan, berkontribusi dalam asam hujan, dan tentu saja pemanasan global. Di sini kita bisa melihat jika hampir ketiga dari gas tersebut em, akan berdampak terhadap pemanasan global. Jadi perlu diperhatikan jika batako batako tidak selalu ramah lingkungan juga. baik, selanjutnya di sini ada pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan di sini Bata Merah melibatkan praktik berkelanjutan dalam produksi bata. Ini bisa mencakup penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, sistem terulang limbah, dan peningkatan efisiensi energi dalam proses produksi. Next, selanjutnya ada pemantauan lingkungan. Pemantauan lingkungan dari Bata Merah ini bisa melibatkan evaluasi dampak produksi bata terhadap ekosistem sekitarnya. Ini juga mencakup pengawasan terhadap penggunaan tanah, kualitas air, dan emisi udara yang mungkin dihasilkan oleh industri bata merah. Jadi kita harus perlu diperhatikan ya. Sekarang masuk ke materi ketiga. Jadi yang pertama itu aku akan menjelaskan jenis-jenis batako. Jenis-jenis batako itu ada dua. Ada batako tres atau putih sama batako semen. Batako tres atau putih adalah jenis tanah yang terbuat dari lapukan bebatuan gunung berapi berwarna putih atau putih kecoklatan. Biasanya ukuran batako tres pada umumnya memiliki panjang 20-30 cm, tebal 8-10, dan tinggi 14-18. Untuk batako semen sendiri, sesuai namanya, terbuat dari campuran semen dan pasir. Untuk panjangnya sendiri 36-40, tingginya 18-20, dan tebalnya 8-10.
Selanjutnya ada perangkat manajemen lingkungan Batako, di mana ini inti dari yang materi ketiga ini. Untuk perangkat manajemen lingkungan sendiri, untuk produksi Batako melibatkan berbagai strategi dan praktik untuk meminimalkan dampak ekologis dari kegiatan tersebut. Beberapa perangkat manajemen lingkungan yang dapat diterapkan dalam industri Batako melibatkan: yang pertama ada penggunaan bahan ramah lingkungan yang memiliki bahan baku yang berkelanjutan dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah, seperti menggunakan material daur ulang atau mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lalu ada inovasi teknologi yang menggunakan teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan, seperti penerapan metode produksi yang lebih bersih atau penggunaan bahan ramah lingkungan yang baru. Lalu berikutnya ada pemantauan emisi yang memantau dan mengelola emisi gas rumah kaca dan polutan lainnya yang dihasilkan selama produksi Batako untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Lalu berikutnya ada konservasi air yang mengadopsi praktik penghematan air dan pengelolaan air yang efisien dalam proses produksi Batako. Kemudian ada efisiensi energi yang menerapkan teknologi yang lebih efisien energi dalam proses produksi Batako, seperti penggunaan peralatan yang ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan. Dan yang terakhir, ada kenapa sih penting banget perangkat manajemen lingkungan ini? Perangkat manajemen lingkungan semacam ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa kegiatan industri Batako berkontribusi secara positif terhadap keseimbangan lingkungan. Itu saja, sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah apapun itu. Sekian dari kami, terima kasih.